kita buka Microsoft Word ya, blank dokumen seperti ini. Setelah itu kita setting di back setup, kita setting kertasnya, ukuran kertas, kita ke paper, bisa ke letter atau A4 ya. Terus marginnya silahkan diatur sesuai keinginan. Setelah itu kita oke. Nah, ini sudah tersettingnya. Selanjutnya kita membuat cover, kita tulis saja cover gitu ya, terus kita enter. Terus untuk menuju ke halaman selanjutnya kita pakai next page ya, supaya halaman cover ini tetap kosong, tidak ada angkanya. Nah, di sini kita tulis kata pengantar ya, ini sesuai kebutuhan saja. Ini saya kasih contoh kata pengantar. Setelah itu kita enter, kita ke page ya, karena halamannya nyambung nanti. Nah, di sini kita daftar isi ya, kita enter, terus kita page. Setelah itu daftar tabel ya, kita enter, terus kita page. Kita tulis daftar gambar, kita enter ya, 3 kali enter aja udah cukup. Setelah itu kita ke halaman selanjutnya, nantinya halamannya adalah bab 1, bab 2, bab 3. Nah, untuk bab nanti halamannya tidak akan nyambung dengan halaman dari daftar gambar ini. Kita pakai break, kita pakai next page. Nah, di sini kita tulis pendahuluan, kita kasih huruf besar semua, kita enter, kita page ya, kajian pustaka. Nah, kita enter, kita page metode penelitian, kita enter, kita page hasil dan pembahasan, kita enter, kita page penutup ya, kita enter, kita page ya, kita kosongi nanti untuk referensi ya. Nah, ini sudah semua. Kita selanjutnya adalah membuat, nah ini pendahuluan, ini ada bab 1 pendahuluan. Nah, bagaimana caranya? Kita ke home, kita letakkan kursor di depan P seperti ini, kita mainkan style heading 1. Nah, setelah itu kita klik modify. Nah, di sini kita rubah, kita mau pakai jenis huruf apa. Contohnya di sini ada Palatino Linotype. Saya contohkan, terus ini hurufnya saya pakai 12 semua. Terus bold, warnanya hitam. Terus pakainya spasinya 1,5 di sini. Nah, kita oke saja. Nah, seperti ini sudah pendahuluan ya. Nah, untuk yang bawah kita sama, kita letakkan kursor di depan kajian, kita heading 1, metode penelitian kita heading 1 juga, hasil dan pembahasan kita heading 1, penutup kita heading 1. Nah, sudah selesai semua ya. Oke, selanjutnya kita akan menulis bab 1, bab 2 dan seterusnya. Nah, kita letakkan kursor di depan pendahuluan, kita ke current list, pilih 1 heading 1 ini ya, kita klik. Nah, setelah itu kita tambahkan tulisan bab 1, kita ke define new multiple list. Nah, di bab itu biasanya angkanya, ini number stylenya itu adalah angka Romawi, makanya kita rubah ini pakai angka Romawi. Nah, di sini sudah berubah, letakkan kursor di depan angka Romawi 1, kita tulis bab spasi ini ya. Terus untuk teks indent ini kita nolkan ya, kita oke. Nah, seperti ini ya.
Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pisah antara bab 1 di atas, pendahulunya di bawah dengan menekan Shift Enter. Nah, seperti ini ya, Shift Enter seperti ini. Terus kita tengahkan pakai center. Nah, ini sudah jadi. Nah, di bab 2 ya, ini kita dekatkan dulu K dengan A2 ini ya, dengan menarik penggaris di sini ya, bisa diaktifkan dulu penggarisnya. Nah, seperti ini. Nah, kita tarik, kita dekatkan. Kalau sudah dekat, kita Shift Enter, terus kita tengahkan. Nah, di bab 3 juga sama, kita letakkan kursor di depan metode, terus kita tarik. Nah, di sini. Nah, kalau kita paksa ini akan balik. Nah, artinya kalau sudah dekat seperti ini, dipaksa lagi balik. Nah, ini sudah dekat ya. Terus kita Shift Enter, kita tengahkan. Bab 4 juga sama ya, kita dekatkan ini, Shift Enter, terus kita tengahkan. Bab 5 juga sama, kita tarik, kita dekatkan, Shift Enter, terus kita tengahkan. Nah, sudah jadi ini ya, masing-masing bab sudah keren sekali. Oke, nah selanjutnya kita bikin subbab ya. Di bab 1 ini ada subbab lagi, nanti ada subbab lagi. Nah, kita buat aja subbabnya. Contoh di sini bab 1 ada latar belakang, terus ada maksud dan tujuan. Kita ketik saja ruang lingkup ya, nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Nah, bagaimana membuat subbab dan subbab ini? Latar belakang ini, kursor kita letakkan di depan latar belakang, kita pakai heading 2 ya. Setelah itu kita modify ya, formattingnya kita pakai apa hurufnya. Di sini Palatino Linotype, ukurannya berapa? Di sini kita pakai 12 ya, spasinya 1,5, terus warnanya otomatis atau hitam, kita oke saja. Nah, sudah berubah. Maksud dan tujuan juga sama, heading 2. Ruang lingkup, heading 2 ya. Nah, di sini ini latar belakang masih Romawi 1 angka 1 ya, harusnya 1.1. Kita rubah saja, kita letakkan kursor di depan latar belakang, kita ke current list, pilih define new multiple level list. Nah, di sini kita ubah, di sini angka pakai 123, ini sudah benar ya. Tinggal kita centang legal style number ini, kita centang. Setelah itu kita oke. Nah, sudah berubah, gampang sekali. Bagaimana membuat subbabnya? Nah, di bawah maksud dan tujuan ini ada maksud, setelah itu ada tujuan. Nah, kita letakkan kursor di depan maksud, kita pakai heading 3 ya. Nah, kita modify, kita pakai Palatino Linotype, ukurannya 12, warnanya hitam, kita oke saja. Nah, seperti ini. Tujuan juga sama, kita heading 3. Nah, ini masih memakai Romawi. Caranya bagaimana? Kita rubah ke define multiple level list, kita centang legal style numbernya. Nah, sudah berubah. Nah, ini model full block, artinya lurus. Nah, kalau mau model yang menjorok ke dalam ya, seperti ini, subbabnya kita jorokkan ke dalam, kita ke define new multiple level list ya. Kita mainkan di line ya, kita lihat di sini ya. Kita tambahkan line-nya. Nah, ini apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup seperti ini ya, kita oke saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah menjorok ke dalam ya. Nah, ini sudah selesai bikin subbabnya. Di kajian pustaka juga sama ya. Ini contohnya
keselamatan, ya, kecelakaan, terus ada landasan hukum contohnya. Ini model kita letakkan kursor di tempat keselamatan, kita heading 2 sudah otomatis, ya, sudah otomatis. Di bab 3 juga sama, ya, metode penelitian ada bagan alir sama teknik pengambilan data, ya. Nah, ini sama, kita pakai D2 seperti itu. Terus di bab 4 ini ada hasil dan ada pembahasan, ya, kita heading 2 dan di sini kita heading 2 juga. Di penutup ada kesimpulan sama saran, ya. Jadi kita pakai heading 2, sini juga heading 2, ya. Jadi cukup mudah seperti itu. Nah, di sini sudah selesai, ya, kita membuat penulisannya secara otomatis. Nah, untuk daftar gambar ini kita pakai heading 1. Nah, keluar bab 1 ini kita backspace saja, terus kita tengahkan, ya. Daftar tabel kita heading 1, kita backspace, kita tengahkan. Daftar isi, ya, kita heading 1, kita backspace, kita tengahkan. Kata pengantar heading 1, kita backspace, kita tengahkan kurang A, ya. Kata pengantar. Nah, setelah itu cover kita biarkan nanti sesuai dengan cover masing-masing. Nah, ini sudah selesai daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ya, ada pendahuluan. Nah, sekarang ada yang terlewat di sini adalah daftar pustaka, ya. Kita tulis saja daftar pustaka. Nah, ini kita pakai heading 1, kita tengahkan. Nah, sudah selesai. Selanjutnya ke daftar isi kita, ya. Nah, bagaimana membuat daftar isi? Kita ke reference. Nah, reference ini ada table of content. Kita klik table of content, terus kita klik ini, ya, automatic table 1 ini, langsung saja kita. Nah, keluar. Tetapi hurufnya masih pakai Calibri, ya, padahal kita pakai Palatino Limited. Bagaimana caranya? Kita ke table of content lagi, kita custom, ya. Di sini kita custom, kita biarkan. Nah, show level, ini levelnya ini kalau saya lebih suka sampai 2 level, artinya heading 1 dan heading 2. Heading 3 ini, ya, saya tidak tampilkan untuk mensimpelkan saja. Nah, ini saya suka pakai 2, ya. Terus kita modify di sini, ya. Nah, TOC 1 ini heading 1, ya, kita modify, kita pakai Palatino Linotype, ukurannya 11, kita biarkan, warnanya hitam, ya. Terus kita oke, seperti itu. Terus TOC 2 ini heading 2, kita pakai Palatino Linotype 11, kita pakai automatic warnanya. Setelah itu kita oke, dan kita oke saja. Nah, kita yes. Nah, sudah jadi, ya, kata pengantar daftar isinya, dan sudah otomatis. Ini bagus sekali. Baik, di sini kita sudah membuat daftar isi, ya. Ini ada tulisan konten, ini kita hapus saja. Nah, daftar isi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat contoh daftar tabel sama daftar gambar. Nah, bagaimana membuatnya? Saya kasih contoh saja. Seumpama di sini, ya, ada tabel, kita buat tabel. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, seperti ini.
Nah, tulisan tabel itu biasanya di atas ya, di atas tabelnya ini kita tulis contoh data kecelakaan tahun 2020 gitu ya, kita biarkan saja seperti ini. Terus di bab 2 ini juga ada, kita insert tabel ya, seperti ini. Nanti kalau mau modifikasi tabel bisa dipilih ya, di sini tabel terbuka, tertutup dan sebagainya kan. Nah di sini ada data kendaraan bermotor tahun 2020 seperti ini ya. Terus di bab 3 nanti bisa tambahkan sendiri ya, kasih buat contoh seperti itu. Terus di landasan hukum ini saya kasih gambar ya, saya insert gambar, sama ada insert job dari sini, kita kasih gambar seumpama ini. Nah di sini kecil gambarnya, terlalu besar. Nah, gambar tulisannya di bawah gambar ya, kalau tabel di atas, gambar di bawah. Ini contoh grafik kecelakaan tahun 2020 gitu ya. Ini kita tengahkan ya. Terus gambar lagi mungkin ada di bab 3 ini ya, bahkan alir gitu ya. Pertama kita kasih di sini bahkan alir, kita insert pakai shape. Nah ini ya, kita gambar di sini. Nah ini bahkan alir. Nah udah seperti ini. Nah kita akan membuat tabel dulu ya. Nah kita ke insert caption ini ya, kita ke insert caption. Terus kita pilih tabel. Nah kalau belum ada tulisan tabel ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia tabel belum ada, kita bikin aja new label ini. Nah kita tulis tabel. Nah ini di bab 1 kita tulis 1 titik ya, nanti 1 titik berapa urutan. Nah ini bab 1 kita kasih 1 titik. Nah kita kasih seperti ini ya. Terus kita oke saja. Nah seperti ini, tabel 1.1 kita spasi ya. Nah bagaimana merubah tulisan ini supaya sesuai ya, kita ke home ya, kita ke style, terus kita caption ini, kita klik, kita modify. Nah, ini masih Calibri, kita pakai Palatino Linotype. Ini ukurannya 11, ini kita centang aja, ini otomatis ya. Nah sudah sesuai. Kalau kita mau tengahkan ya tengahkan ini, nah seperti ini. Terus kita oke. Nah ini tabel 1.1. Terus di bab 2 ada tabel lagi. Nah data kendaraan bermotor. Nah, seperti itu kita ke reference ya, kita ke insert caption. Nah, di sini belum ada tabel 2, artinya tabel yang ada di bab 2. Kita bikin new label ya. Tabel 2 titik. Nah, sudah seperti ini. Kita oke saja langsung. Nah, kita spasi. Ini sudah otomatis langsung ya. Jadi di sini kita lihat langsung dia caption. Ya. Nah, selanjutnya gambar ya, gambar di sini di depan tulisan grafik ini ya, kita tempatkan kursornya, terus kita ke reference, kita insert caption. Nah, kita cari gambar. Nah, kalau belum ada kita bikin ya, gambar. Ini ada di bab berapa tadi ya Pak? Kan gambar bab 2 ya, bab 2. Ulangi lagi, new label gambar 2 titik ya, kita oke. Nah kita oke saja. Nah seperti ini, kita spasi langsung ya, otomatis karena dia langsung di sini captionnya sudah kita atur tadi. Oke, terus di bab 3 ini ada gambar ya, kita ke reference, insert caption,
belum ada gambar 3, kita bikin new label gambar 3 titik. Nah ini terus kita oke saja, ya otomatis petang. Ya sudah jadi semua ya gambar 2.1. Nah sekarang kita buat di sini daftar tabel. Kita tempatkan kursor di bawah daftar tabel di sini, terus kita ke reference ya. Setelah itu kita klik insert table of figures, kita klik saja. Nah di sini ini kita biarkan saja seperti ini. Terus ini kita mau ambil tabel, jadi kita klik tabel 1 dulu ya, urut tabel 1 maksudnya tabel di bab 1 kita urutkan ya. Terus kita klik modify, kita lihat dulu. Nah di sini masih Calibri, kita rubah menjadi Palatino Linotype 11, ini otomatis, kita oke saja, kita oke. Nah kita oke, nah langsung keluar tabel 1.1. Nah untuk di bab 2 juga sama, kita insert ya. Nah di sini kita klik aja tabel 2, artinya tabel bab 2, kita oke. Nah udah. Nah di bab 3 kita lihat ada nggak tabel di bab 3, nggak ada ya. Nah, kita cancel. Nah untuk merapikan bagaimana, kita letakkan kursor di belakang angka 6, terus kita del. Nah, kita tekan del seperti ini ya. Ini untuk daftar tabel. Nah untuk daftar gambar caranya sama, kita insert table of figure, kita klik gambar 1, tidak ada gambar 1, adanya gambar 2, gambar bab 2 ya, kita oke. Nah sudah. Terus kita insert lagi gambar 3 ya, kita gambar 3, kita oke. Kita insert lagi gambar 4, ada nggak? Gambar 4 nggak ada ya. Terus kita rapikan. Nah sudah selesai ya, seperti ini. Daftar tabel, daftar gambar, daftar isi sudah. Nah kita yang belum adalah membuat halaman. Nah ini halaman. Nah untuk cover ini kita biarkan saja kosong, tidak ada halamannya. Nah halaman mulai dari kata pengantar. Ini tidak berupa angka tapi berupa I1, I2 biasanya. Langsung saja kita klik di bawah sini ya, di bawah sini kita klik di lokasi halaman. Nah kita klik seperti ini ya. Nah yang pertama kita matikan link to previousnya, jadi tidak menyambung nanti dengan cover, jadi cover nanti kosong, jadi halaman I1 nanti di sini kita matikan. Nah seperti itu. Terus kita ke page number, kita format. Nah kita mau pakai format apa, angka atau kita pakai saja ini. Terus kita start, jangan continue tapi start di sini. Nah dari I1. Nah oke, masih kosong. Nah memang masih kosong. Nah kita mau letakkan di mana, di atas atau di bawah. Nah di bawah juga ada pilihan, di kiri, di tengah atau di kanan ya. Biasanya ada di tengah, kita klik saja. Nah ini sudah tampil ya. Ini tetap kosong cover ya. Ini I1, daftar isi I2, daftar tabel I3, daftar gambar I4. Nah sekarang pendahuluan ini dimulai dari angka 1 ya. Kita rubah di sini, kita klik di angka 5 ini. 5 ini karena nyambung ya. Nah tuh link to previous, dia masih nyambung, kita matikan. Nah terus kita atur format page number ya. Kita mulai start at 1 ya. Kita oke. Nah biasanya untuk halaman ini hurufnya tidak di tengah tapi di samping ya. Kita atur lagi format ya. Terus kita ke page, kita ke bottom ya. Nah ini kita arahkan ke number 3 ini ya, ke paling kanan. Terus kita update untuk daftar isinya apakah berubah atau enggak ya. Nah, oke. Nah ini sudah jadi semua untuk template skripsi ataupun tugas akhir ya, yang otomatis tinggal ngisi saja.
Nah, yang terakhir adalah membuat daftar pustaka. Bagaimana membuat daftar pustaka otomatis? Sebelumnya Anda harus menginstal yang namanya Mendeley ya, Mendeley. Nah, Mendeley nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk menginstalnya ya, free untuk Mendeley, akan diinstal dulu. Setelah diinstal nanti akan masuk Mendeley-nya di reference. Nah, di sini nanti akan masuk ya, reference ini Mendeley. Kalau sudah masuk dia akan tampil di sini ya, tampil di Word-nya sini. Nah, kita open Mendeley-nya, kita buka Mendeley-nya. Nah, ini Mendeley-nya sudah tampil ya. Mendeley-nya sudah tampil seperti ini. Ini adalah Mendeley-nya. Nah, selanjutnya kita ke all dokumen di sini ya, sebelah kiri ini ada all dokumen, saya besarkan ya. Nah, ini ada all dokumen. Anda buat folder dulu ya, create folder ya. Apa kira-kira di foldernya? Umpama di sini skripsiku nama ya. Nah, skripsiku seperti itu. Nah, kalau sudah di enter, nah nanti akan keluar ini ya, skripsiku ya, skripsiku. Nah, untuk memasukkan jurnal ke Mendeley itu kita klik add sini ya, terus add file. Nah, kita cari jurnal yang kita punya, kita taruh di mana? Contoh ini ya. Nah, kita open. Nah, dia akan langsung masuk di sini. Ya, akan masuk di sini. Dan judulnya sudah di sini. Ya, penulisnya ini. Nah, kalau kita pengen tahu ini penulisnya sudah benar atau belum, kita klik saja ini, klik 2 kali. Nah, langsung keluar ini. Ya, judulnya ini Teluk Lamong Surabaya sudah sesuai ya, cuma ada tanda koma. Terus penulisnya, nah penulisnya ini tidak sama. Nah, oleh karena itu kita benerin di sini penulisnya. Ya, copy, kita paste di sini. Nah, kita paste ya seperti ini. Terus jurnalnya UCARS, namanya, tahun terbitnya 2020, volume 4 ya. Ini sudah halamannya, kita lihat ada halaman enggak ini. Ini sepertinya tidak ada halaman ya. Oh, ada ini halaman 70 sampai 83 ya. 70 sampai 83. Nah, satu. Terus author keywordnya itu di sini, ini Lamong B. Coba kita lihat kalau nggak sama, kita tinggal copy saja. Nah, seperti ini. Terus kita hapus, kita paste di sini. Nah, URL-nya kita harus sertakan. Kalau tidak ada, nah ini kalau tidak ada URL ya, kita bisa pakai DOI. Nah, DOI ini tidak ada itu. Nah, rasa udah cukup di sini ya. Bagaimana cara memasang citasi itu? Minimize ya. Contoh di sini citasinya ada di bab umpama bab 1, bab 2 umpama ya. Di sini ada tulisan umpama kecelakaan merupakan kejadian yang tidak disengaja. Nah, ini citasinya kita ambil ke reference ya, terus insert citation. Nah, ini dari siapa? Ini kecelakaan merupakan kejadian tidak sengaja. Kita go to Mendeley ya. Nah, ke skripsiku di sini. Nah, oh ini menurut tulisannya R.E. Wibisono umpama ya. Nah, kita klik saja, klik di sini. Terus belum
itu kita ke view, kita stylenya apa, citasinya ya, kita mau pakai AMA, APSA atau APA atau IEE dan sebagainya, silahkan dipilih di sini sesuai dengan buku panduan masing-masing ya. Kalau di sini saya contohkan pakai APA. Nah, seperti ini. Terus kita klik save. Nah, langsung otomatis di sini ya. Terus di sini umpama pengambilan sampel menggunakan data primer sesuai dengan penelitian. Ini primer sesuai dengan penelitian. Contoh kita insert citation, go to Mendeley. Nah, contoh dari Suradi atau Sitepu ini ya, kita save. Nah, sesuai dengan Sitepu itu ya. Nah, ini caranya. Kita rapikan pakai Palatino tadi juga. Ini sudah ya, seperti itu. Kalau sudah, kita ke daftar pustaka di sini ya, kita enter saja. Nah, terus ke reference, terus kita insert bibliografi ini ya, kita klik. Nah, sudah otomatis langsung keluar, tinggal kita rapikan ya. Kita pakai Palatino Linotype, kata kiri kata kanan, selesai ya. Seperti itu mudahnya membuat daftar isi. Jadi daftar isi ini yang Anda tulis di sini itu pasti ada di bab 1, di bab 2 atau di bab 3 pasti tertulis. Nah, kalau tidak tertulis tidak akan tertampil di sini. Ini bagusnya pakai tools ya, Mendeley ini. Silakan ya. Tadi kita sudah belajar dari menulis awal sampai selesai ini membuat template. Setelah ini bisa dipraktekkan ya, untuk membuat tulisan yang baik sehingga ada semangat. Yang penting semangat dulu untuk membuat tugas akhir itu sehingga tugas akhirnya menjadi lebih baik. Semangat untuk pejuang tugas akhir semua ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ini baik, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.